Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, iya. Siap, 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 siap. Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik, hari ini hari Senin tanggal 4 bulan Agustus kita berjumpa kembali di mata pelajaran Informatika. Hari ini ada yang tidak hadir, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Aditya. Ahmad Faisal. Ajeng. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Oke. Hari ini nanti kita akan belajar tentang pengenalan coding untuk kelas 8. Ada yang tahu coding itu apa? Diambil dari kata dasar kode. Kode. Ya, coding itu diambil dari kata kode. Baik, sebelum kita mulai pelajaran supaya kita semangat pelajarannya, kita ice breaking terlebih dahulu. Seperti apa ice breakingnya? Perhatikan, clue-nya adalah arah mata angin. Apa? Arah mata angin. Kalau Bapak bilang utara, kalian tepuk tangan 1 kali. Utara 1 kali. Kalau Bapak bilang timur, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang selatan, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Bapak bilang barat, kalian tepuk tangan 4 kali. Paham? Utara berapa? 1, Timur? 2, Selatan? 3, 4. Barat. 4. Barat. Barat 4. Ingat-ingat ya. Konsentrasi. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Utara. Kurang. Timur. Timur. Selatan. Barat. 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 Ya. Baik. Itu adalah game konsentrasi. Jadi mengkonsentrasikan supaya kalian melakukan apa yang diperintahkan. Tadi juga termasuk bagian dari kode, coding. Bapak menyuruh kalian dengan memberikan kode. Timur apa, barat apa, selatan apa, utara apa. Baik, hari ini kayaknya semuanya sudah siap untuk belajar. Mari kita masuk ke materi pelajaran. Pengenalan coding untuk kelas 8. Kalian sekarang kelas 8 belajar masalah coding. Sudah pernah belajar coding sebelumnya? Belum. Ada yang pernah bermain permainan puzzle menjalankan? Oke. Tujuan pembelajaran, perhatikan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Sebelum kalian belajar harus tahu tujuannya. Memahami konsep dasar coding, kode. Ya. Jadi nanti dasarnya itu seperti apa? Kode itu bisa diartikan sebagai perintah. Apa? Perintah. Tadi Bapak menjelaskan waktu ice breaking, Bapak memberikan apa? Perintah. Perintahnya apa tadi? Utara, timur, selatan, barat. Itu adalah kode. Ya kan? Nah, kita harus paham dulu apa sih konsep dasar coding itu? Yaitu perintah, adanya perintah. Yang kedua, tujuan pembelajarannya mengenal bahasa pemrograman sederhana. Kita nggak usah terlalu jauh dulu. Pak, perlu bikin web nggak? Nggak perlu sampai di situ. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana cara menjalankan Bapak sudah bikin aplikasi yaitu manusia yang akan menuju ke berlian. Ya, seperti kayak apa ya? Ular tangga, semacam ular tangga. Tapi nanti menggunakan perintah, ya. Bisa kalian pelaksanakan langsung. Apa itu coding?
Coding adalah proses menulis instruksi agar komputer menjalankan perintah. Yang kedua, digunakan untuk membuat aplikasi, game, website, dan sistem lain. Bahasa pemrograman. Ada Python. Ini untuk dipelajari dan banyak digunakan di dunia pendidikan. JavaScript membuat website interaktif atau blog. Sama sekolah kita punya blog itu menggunakan JavaScript. Scratch, ada yang pernah belajar Scratch? Pernah. Atau kalau tidak Scratch, makanya kode ORJ, ya kan? Kalau enggak pakainya apa selain Scratch itu ya? Pictoblocks, ya, atau nanti Blockly. Kita mau main Blockly. Pernah main Blockly? Belum, nanti kita coba ya Blockly. Dasar-dasar pemrograman. Yang pertama harus ada komen atau perintah. Semuanya sistem itu harus jalan ketika ada perintah. Kamu ketika mau main game di HP, pertama kali yang dimasukkan apa? Perintah apa? Login dulu kan? Login. Kemudian kamu nanti milih tokohnya siapa. Kemudian untuk berjalan, pilih tombol start. Ya kan? Baru berjalan. Ada perintah dulu. Yang kedua, variabel atau tempat penyimpanan data. Menyimpan data. Apa sih manfaat coding untuk kehidupan kita? Yang pertama tadi, melatih logikanya. Atau melatih cara berpikir yang masuk akal. Yang kedua, meningkatkan jelas kreativitas. Orang yang sering main kode, bermain game, sebetulnya penerapan di sekolah. Nih, sekolahan bisa menjadi tempat bermain coding atau penerapan coding melalui 3 cara. Yang pertama, ada game edukasi. Ini nanti yang akan kita laksanakan hari ini menggunakan handphone kalian masing-masing. Ini nanti ada game. Aktivitas kelas. Latihan membuat program sederhana. Ya. Diskusi kelompok dan nanti kalian harus presentasi masing-masing kelompok. Hasil presentasinya nanti tampilkan. Nih, teman-teman, saya buat program ini loh. Nanti bisa digunakan. Nanti kita praktekkan menggunakan laptop Bapak, kemudian kalian share ke Bapak, dibuka aplikasinya di depan. Inti, coding adalah keterampilan penting di era digital. Sekarang semuanya serba digital. Belanja saja sekarang online. Kamu tidur di rumah, barangnya kamu pesan dari luar kota, nanti bisa diantar sampai ke rumah. Hari ini kita akan mencoba kode game labirin. Tahu labirin? Apa itu labirin? Nah, ruang yang banyak. Nanti berliku-liku muter-muter, bisa berbelok. Nanti silahkan sebelum kalian mengerjakan di handphone kalian kerjakan dulu di lembar kerjanya, ya. Di lembar kerja itu kalian isi perintahnya.
Ya, masukkan di situ. Sudah? Masukkan kodenya. Ke bawah apa ke samping? Sesuai perintah kamu yang kamu tulis itu. Jangan lupa nanti terakhir di screenshot. Sudah? Bloknya? Ya. Bebek sudah ya? Belum? Ah, bebek kakinya 2, ciri-cirinya paruh digeser ke sini, bulu, unggas. Kucing kakinya berapa? 4, cirinya kumis ditarik ke sini sudah, bulunya mamalia. Lebah kakinya berapa? 6, cirinya madu dan penyengat. Langit siput, cirinya kakinya 0, lendir dan tempurung. Kalau sudah silakan periksa jawaban. Hasilnya benar, oke. Kalau sudah benar, oke. Berarti kan sudah paham dasarnya ya. Berikutnya, nah, periksa jawaban. Oke, ya. Sekarang, ya boleh ke labirin. Tuh, diklik labirinnya. Nah ini mulai kita menjalankan coding, ya. Coba tumpuk beberapa format blok bersama. Silakan, karena ini ada, kita lihat temannya. Nah ini, riset. Di situ ada putih-putih ya. Ini putih-putih, ini putih-putih. Dianggapnya satu putih itu satu perintah. Maka supaya bisa sampai ke tempat tujuan harus ada 2 perintah. Maju, maju. Berarti kamu masukkan maju ini, satu lagi bawa ke sini. Coba dimasukkan bergerak majunya. Berapa pertemuan yang akan datang. Sekarang kita lihat, coba kita bikin sebuah produk dari Canva. Silakan dibuka Canva-nya, ya. Ya, keluar dulu Bapak, yang penting sudah tahu ya. Sekarang kita buka Canva. Coba kita akan bermain perintah. Sekarang kalian sudah melihat apa yang kalian perintahkan, meskipun perintahnya sama, hasilnya tiap anak beda-beda. Semakin detail perintahnya, maka akan semakin menghasilkan gambar sesuai keinginan kita, ya kan? Ini tadi kita tambah SMP Negeri 1 Anjatan, ya kan? Terus ditambahkan mobil. Sekarang ada mobilnya. Ini sesuai dengan perintahnya. Paham sampai di sini? Paham. Coba Bapak pengen kalian nanti membuat sebuah produk dari perintah coding. Ya, menggunakan Canva boleh nanti. Silahkan, kemudian nanti hasilnya suatu saat dipresentasikan ke depan. Bapak minta perasaan kamu hari ini kamu belajar tentang coding itu belajar tentang apa? Ya, kita lihat siapa yang namanya muncul. Siapa ini? Siapa ini? Kesha Anugrah Eva Dinata. Silakan, mana Kesha? Silakan berdiri. Perintah. Perintah itu dilaksanakan. Hasilnya apa? Perintah tadi dilaksanakan, hasilnya adalah sesuai perintah tidak? Sesuai perintah. Kalau perintahnya benar, jalannya benar nggak? Benar. Kalau perintahnya salah, jalannya salah. Ya, beri. Bulan. Ya, bagaimana perasaan kamu setelah belajar ini? Senang. Tepuk tangan untuk Bulan, ya. Apa yang ada di imajinasi kalian, selengkap-lengkapnya kamu masukkan ke dalam perintah. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami bahwa AI, coding, tergantung perintahnya. Tergantung orang yang akan membuatnya. Ya, kalau orang yang membuat tujuannya baik, maka hasilnya baik. Tapi kalau orang yang membuat tujuannya jelek, maka hasilnya juga jelek. Paham sampai di sini? Paham. Tepuk tangan untuk kita semua untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana perasaannya? Baik. Ada yang mau bertanya? Cung. Silakan yang mau bertanya. Ya.
Ya, produknya bebas. Nanti per kelompok. Ya, kelompoknya kayak kemarin. Misalkan kamu, Pak, saya pengen mau buat game. Menggunakan AI Canva seperti ini. Kamu masukkan perintahnya, buatkan saya game apa dengan spesifikasi detail sesuai dengan yang kamu inginkan. Hasilnya apa? Nanti itu yang dipresentasikan. Linknya dibagi ke teman-teman. Nanti teman-teman wajib game kamu. Ya, nanti kita pelajari secara bertahap. Paham sampai di sini? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, untuk hari ini Bapak cukupkan. Barangkali persiapan untuk sholat duhur. Bapak akhiri untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.